Penjajah Belanda dalam menghadapi gerilyawan, mereka menerapkan strategi kontra-gerilya. Yang mana strategi ini bisa kita simak dari sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro di tahun 1825 sampai 1830, yang strategi Belanda kala itu dimotori oleh ahli strategi Belanda yang bernama De Kock. Sampai era perang gerilya di bawah komando Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang pada masa itu Belanda juga menerapkan sistem kontra-gerilya yang dimotori oleh Spoor. Dan uniknya, semua strategi yang digunakan oleh penjajah Belanda kala itu juga itu yang diterapkan oleh Zionis hari ini dalam menghadapi para pejuang-pejuang Palestina. Apa saja strateginya? Pertama, yaitu politik divide et impera, strategi pecah belah, membuat bagaimana supaya para pejuang bertikai satu sama lain, atau minimal mereka tidak bisa bekerja sama, fokus dalam menghadapi penjajahan. Maka bila hari ini kita saksikan hal yang sama, adanya perpecahan di tubuh para pejuang yang ada di Palestina, itu hal yang harus kita pahami, karena itulah strategi para penjajah. Coba mikir, mungkinkah mereka berpecah belah kalau tidak ada penjajah yang memecah belah mereka? Maka bila antum berkomentar gimana mau bantu Palestina sedangkan mereka sendiri pecah belah, berarti antum tidak tahu strategi musuh. Strategi kedua yang digunakan oleh para penjajah Belanda adalah membatasi ruang gerak para gerilyawan. Di masa perang Diponegoro, De Kock membuat strategi benteng stelsel, yaitu wilayah-wilayah yang dikuasai maka akan dibangun di sana benteng-benteng dan pos penjagaan, sehingga dengan itu para gerilyawan menjadi terbatas ruang geraknya. Dan bukankah hal yang sama juga hari ini diterapkan oleh penjajah Zionis? Mereka bahkan lebih ekstrim, membangun tembok yang mengelilingi wilayah Gaza, yang tujuannya apa? Supaya para pejuang itu tidak memiliki akses yang cukup untuk bergerak. Kemudian strategi yang ketiga adalah mereka akan bersikap lunak kepada siapapun yang mau bekerja sama atau minimal tidak melakukan perlawanan. Bahkan kalau masyarakat mau bekerja sama, maka negerinya akan dibangunkan, desanya akan difasilitasi. Tokoh yang mau bekerja sama juga akan diberikan jabatan dan kedudukan dan juga gaji yang menggiurkan. Sehingga sikap mereka biasanya lunak kepada para bangsawan dan keras tegas kepada agamawan. Karena biasanya agamawan inilah yang menyerukan jihad fisabilillah. Sehingga kita simak di sejarah di Aceh itu, penjajah akan bersikap lunak kepada para teuku-teuku karena mereka darah biru, namun bersikap keras dan tegas kepada para tengku karena mereka adalah para agamawan. Bukankah hal yang sama juga diterapkan oleh penjajah hari ini? Kawasan yang mau bekerja sama akan dibangunkan, tapi bagi yang melawan akan mereka tekan sedemikian rupa sebagaimana yang kita saksikan di Gaza hari ini. Sekian lama masyarakat Gaza diblokade, dibatasi aksesnya, sehingga mereka bahkan untuk sumber makanan saja sangat terbatas. Strategi keempat yang diterapkan oleh para penjajah adalah memperkuat spionis, mata-mata. Karena mata-mata ini menjadi ujung tombak kekuatan para penjajah. Mereka yang bisa menggali informasi kira-kira di mana para pejuang bersembunyi, lalu mereka akan habisi. Dan bukankah Zionis juga menerapkan hal yang sama hari ini? Mereka punya dinas intelijen yang bernama Mossad, yang konon disebut-sebut sebagai badan intelijen terkuat saat ini. Mereka inilah yang kemudian menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk bisa menghabisi para pejuang. Tapi begitulah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah juga punya makar, dan makar Allah lah yang sebaik-baiknya. Sehingga dengan pertolongan Allah, segala bentuk rencana dari Mossad ini berhasil digagalkan oleh para pejuang. Strategi yang kelima yang digunakan oleh para penjajah adalah menggunakan sumber daya masyarakat setempat. Tujuan gerilya adalah untuk membuat supaya penjajah itu lelah kehabisan sumber daya karena terbunuhnya pasukan mereka, ekonomi mereka melemah dan sebagainya. Nah, penjajah menerapkan kontra gerilya yaitu dengan memanfaatkan orang-orang yang mau bekerja sama dengan mereka. Bahasa tepatnya para pengkhianat, mereka yang mau membantu memberikan informasi atau bahkan menjadi tentara yang berperang melawan para pejuang-pejuang itu sendiri. Sehingga kemudian sebuah fakta yang sangat pahit kita simak dalam sejarah, pejuang-pejuang kita itu bukan menghadapi Belanda berkulit putih, tetapi para Belanda yang berkulit hitam. Masyarakat Jawa, Bali, Sunda, Sumatera, Madura, Sulawesi dan lainnya yang kemudian berkhianat terhadap bangsanya sendiri. Inilah yang kemudian membuat lelah para pejuang menghadapi para pengkhianat. Dan bukankah hari ini hal yang sama kita saksikan di Palestina? Israel memanfaatkan orang-orang Palestina yang mau bekerja sama dengan mereka. Dan mereka ini yang kemudian minimal membuat opini buruk tentang para pejuang, sehingga pejuang dianggap tidak mewakili mereka. Ini diantara strategi dari sekian banyak strategi, masih banyak yang lainnya. Tetapi apa yang kami ungkapkan di sini sudah cukup untuk membuat gambaran bagaimana sebenarnya kondisi yang ada di Palestina. Sehingga antum ketika mengetahui beginilah strategi musuh dalam menghadapi para gerilyawan, antum tidak akan sembarangan berkomentar. Karena tentu musuh ketika menghadapi perlawanan rakyat Palestina akan menggunakan strategi yang kira-kira dianggap mumpuni bisa membungkam perlawanan mereka. Jika antum tidak paham, lebih baik diam.